pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam YouTube channel Be Wonderful dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita belajar dengan sebuah tema iman yang teruji. Mari kita akan lihat di Markus pasal yang kelima ayat 34. Markus 5 ayat 34. Ini menjadi ayat pembuka kita. Demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, ini sebuah kisah yang sangat mengagumkan. Bagaimana pada waktu itu ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Maka tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Dan ia mengalami kesembuhan. Ia mengalami terobosan yang luar biasa dan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Nah, yang menarik saudara, ternyata peristiwa ini mengagumkan hingga sampai dicatat di dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Kenapa? Karena ternyata wanita ini mengalami kesembuhan karena imannya, saudara. Dan Yesus dengan jelas dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini sungguh peristiwa yang mengagumkan bagi kita. Bagaimana sebetulnya iman itu sungguh dahsyat. Dan sebagai orang percaya, kita hidup tidak terlepas dari apa yang namanya iman. Nah, saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, kisah wanita yang sakit pendarahan ini, bagaimana imannya teruji. Dan dalam hal apa ia teruji, saudara? Dan mari kita akan belajar 3 perkara pagi ini. Yang pertama, kita akan lihat di ayat yang ke-25, Markus 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan, "Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan." Perhatikan kata 12 tahun. Ini adalah sebuah kurun waktu yang tidak pendek. Artinya waktu yang sangat panjang. Inilah poin yang pertama. Wanita ini teruji oleh apa yang namanya waktu. Tidak mudah, saudara. Bagi seorang wanita yang sakit pendarahan, kita tahu bersama, seorang wanita kalau ia sakit pendarahan, saudara, itu sungguh sangat melelahkan. Badannya sangat lemas karena tentu tidak mudah bagi wanita yang mengalami ini. Karena darah itu terus mengalir dan terus keluar dari dalam tubuhnya. Saudara, ini bukan waktu yang pendek, 12 tahun. Dan yang sungguh menjadi pertanyaan buat kita, mengapa harus menunggu 12 tahun? Baru ia berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Inilah tantangan. Inilah merupakan sebuah pergumulan yang dihadapi wanita ini. Dan inilah yang namanya ujian waktu. Saudara, tidak mudah bagi setiap kita. Seringkali kita cenderung ingin segala sesuatu cepat selesai. Kita ingin segala sesuatu ingin cepat dijawab. Itulah kecenderungan kita manusia. Kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki iman, iman itu harus dibuktikan dengan apa yang namanya menanti dengan sabar. Menanti waktunya Tuhan yang terbaik. Sebab saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang punya agenda. Menyatakan kuasa dan menyatakan penggenapan firman-Nya terjadi bagi kita. Itu karena Dia punya agenda, punya waktu yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari hari ini, kalau Anda hari-hari ini mungkin mengalami banyak perkara dan belum mengalami pemulihan, belum mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara, mari hari ini belajar sabar, belajar nantikan waktu yang terbaik. Ketika kita belajar untuk menanti dan belajar sabar, akan apa yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kita.
itulah bukti bahwa Anda adalah orang yang memiliki iman. Dan kualitas itu terbukti karena imanmu teruji oleh waktu. Yang kedua, kita belajar ayat yang ke-25-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perhatikan kata keadaannya makin memburuk dan ia menderita pendarahan, saudara. Ini membuktikan bagaimana wanita ini mengalami sebuah pergumulan. Inilah yang kedua, saudara. Wanita ini teruji oleh apa yang namanya pergumulan. Karena orang yang sakit pendarahan itu tidak mudah, saudara. Dia harus melewati sakitnya yang begitu luar biasa, sangat melelahkan, dan dikatakan di sini berulang-ulang kali ia berobat tapi tidak mengalami kesembuhan, bahkan penyakitnya makin memburuk, keadaannya makin tambah tidak membaik. Saudara, inilah tantangan pergumulan yang dihadapi oleh wanita ini. Jadi mari hari ini, saudara, bukankah ini juga tentu kita mengalami? Kita banyak mengalami pergumulan, persoalan-persoalan. Berapa banyak Anda sudah berulang-ulang kali berobat tetapi belum ada perubahan, belum ada kebaikan-kebaikan yang kita alami. Tentu ini merupakan sebuah penderitaan yang tidak mudah, terutama ketika kita menghadapi pergumulan rumah tangga yang belum selesai hari ini. Anda harus menghadapi persoalan yang berat, tekanan-tekanan yang mungkin Anda alami. Saudara, ini merupakan sebuah tantangan pergumulan bagi setiap kita. Bagaimana ini tentu sangat menyesakkan akan hati kita. Namun mari hari ini, yang sungguh luar biasa, di tengah pergumulan itu, wanita itu tetap memiliki iman. Wanita itu tetap bertahan di tengah persoalan yang ia hadapi. Ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Mari tetaplah bertahan di tengah pergumulan. Iman itu harus diwujudkan dengan sebuah tindakan di mana kita tidak lari dari kenyataan. Kita tidak lari dari masalah. Kita tidak menghindari apa yang namanya pergumulan, tapi kita mau melewatinya, menjalaninya. Karena kita tahu di tengah pergumulan itu sebetulnya Tuhan akan melakukan agenda rencananya yang luar biasa. Dan tahukah saudara, seringkali tanpa sadar, ada banyak kita tidak mengerti. Justru lewat pergumulan, lewat masalah-masalah yang kita hadapi, disitulah Tuhan ingin melihat sejauh apa kualitas iman saudara. Sejauh apa, bagaimana iman kita di hadapan Allah. Masihkah kita ada iman ketika kita belum disembuhkan? Masihkah Anda ada iman ketika Anda belum mengalami pemulihan rumah tangga? Masihkah ada iman ketika Anda mengalami banyak persoalan-persoalan yang belum selesai? Saudara, inilah tantangan buat kita. Dan kita diperhadapkan dengan banyaknya pergumulan. Dan disinilah kita harus belajar tetap bertahan. Karena inilah imanmu akan diuji. Dan orang yang mampu melewatinya, orang yang mampu bertahan dan menyelesaikannya, itulah orang yang memiliki iman yang teruji. Sebagaimana wanita ini yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan, pergumulan yang tidak mudah, tetapi dia menyelesaikannya dan dia mengalami kesembuhan. Dan imannya teruji oleh yang namanya pergumulan. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat di ayat selanjutnya. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, yang ketiga, bagaimana wanita ini ketika ia mengalami sakit 12 tahun lamanya pendarahan itu,
Tentu kita tahu badannya lemas, tubuhnya, fisiknya tentu tidak mudah. Dia harus berjuang menghadapi sakitnya. Bagaimana apa yang ia alami itu sungguh menyesakkan. Dan ini sebuah tantangan, saudara. Ini juga sekaligus merupakan hambatan bagi dirinya sendiri, yaitu hambatan secara fisik yang ia alami. Jadi yang ketiga, bagaimana wanita ini teruji oleh yang namanya hambatan atau tantangan. Bukan saja hambatan secara fisik, tetapi ia juga mengalami hambatan di sisi yang lain. Bagaimana wanita pada kalangan orang Yahudi itu adalah termasuk golongan kelas 2. Wanita yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan kalau ia sakit pendarahan seperti ini, saudara, menurut hukum orang Yahudi, secara seremonial, wanita ini tidak bisa lagi ke sinagoga, tidak bisa lagi ibadah, tidak bisa lagi secara sosial berjumpa dengan siapapun. Dan wanita ini mengalami sanksi secara sosial. Dikucilkan, dihina, diejek. Karena apa? Ia dianggap najis. Saudara, ini merupakan hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Mari hari ini, bukankah kita di masa-masa ini mengalami banyak hambatan? Khususnya di pandemi COVID-19 hari-hari ini. Ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang tidak kuat, saudara, karena beratnya tantangan, beratnya pergumulan. Mereka putus asa di tengah banyaknya rintangan dan hambatan. Saudara, mari hari ini apapun hambatan saudara, mungkin hari ini Anda gagal, mungkin Anda belum berhasil, mungkin Anda sudah berobat berulang-ulang kali tidak mengalami kesembuhan. Anda minum obat tapi juga belum ada pemulihan secara fisikmu. Anda mungkin gagal meraih sesuatu impian yang kau harapkan. Mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan hidup saudara supaya Anda jatuh dan Anda tidak mengalami kemenangan dan keberhasilan. Itulah hambatan, itulah tantangan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda menyerah? Atau Anda tetap semangat dan terus berjuang? Apakah Anda akan berada pada satu titik Anda lalu kalah dengan keadaan dan Anda mengakhiri semuanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Mari hari ini, orang yang beriman adalah orang yang berani bangkit dan terus berjalan dan terus mendekati Yesus. Wanita ini mendekati Yesus, saudara. Di tengah beratnya tekanan dan fisiknya yang lemah, dia secara antusias, secara semangat, di tengah pergumulan itu, di tengah tantangan itu, dia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dan ini luar biasa. Dan seketika itu ia mengalami kesembuhan. Saudara, hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Anda harus melewati banyak hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, percayalah, pada satu titik maka mujizat bisa terjadi. Pada satu titik maka kuasa Allah sanggup dinyatakan. Dan Anda mengalami kemenangan, terobosan terjadi dalam hidup saudara. Mari hari ini percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa yang besar untuk menolong dan menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Yang penting adalah mari di tengah kehidupan yang tidak mudah yang kita harus lewati dan jalani ini, ingat, ada yang namanya waktu. Kita harus bisa melewati yang namanya ujian waktu. Kita harus bisa melewati apa yang namanya ujian pergumulan, persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah ujian hambatan atau rintangan-rintangan yang tidak mudah. Kita harus terus melewatinya dan menghadapinya. Disitulah iman diperhadapkan dengan semua perkara-perkara ini. Yang penting adalah mari jangan sampai iman kita gugur. Jangan sampai iman kita lemah. Tapi mari kuatkan imanmu. Percayalah Tuhan yang dahsyat itu akan memberkati dan akan menjawab doa-doamu dan akan memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Bahkan dia akan menolong dan menyelesaikan masalahmu dan kau mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya renungan ini memberkati kita dan mari miliki iman yang teruji. Tuhan Yesus memberkati kita.
Shalom, selamat beraktivitas.